Mahasiswa, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan diberikan kita pada siang hari ini berkumpul untuk webinar dengan topik Writing Scholarly Journal Optimizing on Stata Capability. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Dodi untuk pembicara kita pada siang hari ini yang luar biasa, sudah berkenan meluangkan waktu ya. Sudah berkenan meluangkan waktu memberikan materi, ilmu, knowledge, dan wawasan kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, terima kasih sudah berkenan hadir. Ya, yang saya hormati teman-teman mahasiswa Magister Akuntansi, teman-teman mahasiswa Magister Akuntansi, dan teman-teman mahasiswa S1 ya, School of Accounting. Semoga webinar ini memberikan manfaat kepada kita. Ya, harapan saya semoga dengan webinar ini bisa membantu Bapak Ibu teman-teman mahasiswa meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus ya. Apalagi untuk S2 itu minimal harus accept baru bisa wisuda ya, atau publish di jurnal Sinta. Kalau nggak bisa wisuda walaupun sudah ujian ya. Nah, kita sebagai dosen juga punya kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi atau Catur Dharma Perguruan Tinggi wajib memiliki publikasi ilmiah ya Bapak Ibu, supaya bisa tadi untuk beban kerja dosen, untuk naik jenjang jabatan dosen, dan lain sebagainya, kita perlu publikasi. Nah, semoga dengan webinar ini bisa meningkatkan semangat kita untuk publikasi di jurnal internasional terindeks Scopus. Akhir kata, selamat mengikuti webinar, semoga berjalan lancar, tetap semangat, salam sehat. Langsung aja. Ya, saya persilakan kepada pembicara, Bapak Dr. Dodi. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua, siapa juga yang berada di Zoom, ada 45 orang, dosen dan mahasiswa ya. Terima kasih Bu Mei atas pembukaan dan perkenalannya. Ya, perkenalan saya kira nggak usah, saya udah tahu semua. Jadi izinkan hari ini saya share mengenai trik menulis ya. Jadi Writing Scholarly Journal dengan mengoptimalkan kapasitas yang ada pada Stata. Jadi ya tadi sudah disebutkan sama Bu Mei ya. Jadi sejak 10 tahun lalu ya, pernah ada masa uang, status itu yang menentukan kita ya, feeling power kita. Tapi sejak 10 tahun terakhir sebagai dosen kita H-index itu yang mengukur siapa kita ya. Jadi ya moga-moga ini bisa memberikan manfaat. Ini materi ini sudah saya share kepada panitia, nanti akan dibagi ke akhir. Ada 92, kita nggak cover semuanya karena waktu 1,5 jam, dan habis itu ada acara lagi kita semua, mayoritas dari kita. Jadi isinya apa? Ya pertama writing tip and trick yang mungkin sebagian sudah dapat, tapi ini sharing saja supaya tadi ya, supaya kita bisa menulis lebih pede dan bisa aim kepada higher quality publication. Kemudian optimizing Stata, ini saya akan jelaskan kenapa sih Stata itu sangat membantu sekali, karena dia punya banyak fitur yang bukan hanya tentang analisa statistik tapi juga yang lainnya ya. Kemudian saya terus terang empirical dan kuantitatif, jadi analisanya akan bersifat kuantitatif. Itu adalah ini saya ya, jadi agama saya tanda petik seperti itu. Kemudian untuk khusus yang ini panel data ya, sebenarnya nanti kita bisa bikin tentang ekonometrika, tapi khusus yang ini saya panel data. Kenapa? Saya banyak uji ya, baik di master maupun di S1, banyak yang gunain panel data, populer banget. Lihat sejumlah perusahaan dari tahun 2010 sampai 2015. Wah, udah sering sekali. Jadi ya memang data ini baru tersedia 2000 ya, dengan kemampuan komputer di atas 2000 dan makin kenceng ke sini. Jadi ini fokus pada kita. Terus ditujukan kepada supaya kita bisa publish di Scopus Journal, sifatnya praktikal dan ini sifatnya basic dan intermediate lah, seperti itu. Oke, yang kita bahas nanti ada guiding principle, terus bagaimana menjelaskan pekerjaan kita, bagaimana melakukan investigasi ya. Sebenarnya ini tahapan-tahapan yang ada pada manuskrip ya, pada paper. Jadi pertama overall tuh gimana kita bikin ya, terus memperkenalkan kerjaan kita di introduction, bagaimana kita melakukan riset ya, desain empirisnya, bagaimana mempersiapkan data, analisis, dan selanjutnya reporting your work.
Saya pikir mungkin kita nggak akan submission isu karena saya yakin sudah pada bisa, pasti akan dibimbing sama dosen. Itu pada tahu dosen di sini. Jadi nanti bisa skip di situ. Oke, guiding principle ya. Sebagai dosen, life problem dihajar sama research problem ya. Jadi itulah hidup kita sekarang sebagai dosen. Oke, ini terlalu teori ya. Oke, riset adalah suatu perjalanan yang sistematik dan rigor. Rigor tuh benar-benar orang kalau misalnya bikin manuskrip ya, bagi yang Anda mengirim kepada istilahnya reputable journal itu TikTok bisa bolak-balik. Saya pernah yang terlama itu 2 tahun sampai detik ini nggak kelar. Balik lagi tanya, bolak-balik karena rigor. Apa yang kita peroleh kesimpulan dari riset itu nggak gampangnya diterima sama mereka. Itu namanya rigor. Sistematis tentu aja tersistem. Dan kita sangat penting bagaimana melakukan komunikasi. Doing riset nggak sama dengan komunikasi. Jadi membuat paper itu ada seninya seperti itu. Oke, sharing sebagian mengenai wisdom yang saya share ya tadi. Saya bilang ini adalah experience base yang saya alami, saya tuangkan. Jadi pertama riset itu realistis saja, ya. Banyak riset tuh awalnya bagus niatnya, ujung-ujungnya mengecewakan ya. Ada banyak meme di situ ya. Ada riset di awalnya gambarnya Godzilla, begitu mulai ngerjakan jadi komodo, begitu jadi cicak, ya. Begitu jadi paper cicak. Jadi jangan sampai kayak begitu. Ini realistis saja. Kalau riset yang bagus bagi saya adalah riset jadi, ya seperti itu. Gak usah muluk-muluk buah gini. Nanti pasti banyak di dalam perjalanan. Have passion. Jadi senangi kerjaan itu. Kalau enggak sakit banget, capek. Dan itu terutama teman-teman yang mahasiswa ya, yang kalau dosen ya saya nggak tahu mungkin terpaksa mungkin juga enggak ya. Tapi ya mesti harus passion ya. Terus be organized and tidy. Jadi rapih itu penting. Nanti saya pertama kali jadi waktu terjun jadi dosen, saya suffer banyak sekali karena nggak organize. Kemarin data ini kayaknya saya peroleh kok beda dengan yang kemarin ya. Di mana yang kemarin itu ya, bagusan yang kemarin. Bu bingung kotak-kotak gitu. Wah, itu takes time dan rajin. Ya, ini wisdomnya nggak banyak sebenarnya. Nah, oke. Terus tidak ada sebenarnya riset saintifik itu bukan bicara baik tidak enggak. Tidak 1-0 ya. Kalau kita baik itu relatif ya kata orang-orang kan ya. Orang jelek itu absolut, orang cantik relatif kan gitu ya. Ya sama seperti itulah paper ya. Jadi kalau mau bilang baik ya saya mungkin bisa merujuk kepada pemenang Nobel, nama-nama besar dalam disiplin ilmu kita. Tapi yang paling pas-pasan ya untuk ini, untuk lulus, mungkin untuk pemenuhan KPI ya, seperti itu kalau jadi dosen. Ya kita usahakan berupaya di sini ya. Jadi di atas dari yang sini, ya lama-lama ke sini, moga-moga bisa ke sini cita-cita. Tapi kalau enggak ya bisa berada di situ juga bagus. Jadi jangan kejebak ini jelek bagus, enggak begitu riset itu ya. Jadi percaya pede aja seperti itu. Oke, apakah susah? Ya kalau saya sih ngatakan ya nggak tahu ya. Saya sih kalau terus terang apa adanya. Jadi kalau saya katakan saya sampai detik ini juga nggak tahu ya apa sih yang harus dibutuhkan. Saya kira di situ ada elemen skill dan ada elemen lucky. Ya, jadi kalau Anda nanti ngirim ke suatu jurnal terus nggak tembus, jangan patah semangat. Mungkin nggak lucky. Ya, karena ada ini saya penulis pertama nggak ditembusin, nggak diterima sama dia Kogen Economic. Begitu saya jadi nama kedua dan mahasiswa keterima dan dipublish. So orangnya sama ya, jadi saya bukan mau sombong ya ini mahasiswa, ya saya yang ngedrive. Ya. Jadi saya bingung ya, tapi ya makanya ini sekedar sharing itu. Dan satu ada di sini ya, jadi S1 pun bisa ya. Nah ini hasil karya Bu Sinta bersama anak-anaknya. Makasih Bu Sinta. Bu Sinta nggak ngetes kan ya? Lagi ngetes berada hadir di sini. Kayaknya yang mestinya yang tampil di sini ya Bu Sinta, bukan saya. Hormat guru. Okay.
Oke, jadi ya message-nya dibawa santai seperti itu ya. Jadi karena nggak perlu bikin tegang, tapi kita aim yang bagus, tapi ya kita usaha seperti itu. Oke, ya. Jadi berapa tip ya? Jadi membuat manuskrip itu kembali adalah mempromosi ide-ide hasil yang kita kerjakan. Jadi elemennya dua aja, interesting dan atraktif. Interesting apa? Biar begitu baca jangan ya nggak perlu di riset tahu ya. Jadi itu nggak interesting dah ya. Atraktif, gimana mempaketnya ya? Kadang-kadang pakai saya akan tunjuk pakai bahasa yang agak-agak provokatif boleh lah. Dan ya suka nggak suka ya sampai detik ini makanya istilah significance game itu ada dalam pembuatan artikel ya. Anda riset bagus, hasilnya nggak signifikan isinya, kemungkinan di reject. Jadi memang di dunia risetan tuh significance game. Jadi ngeriset dari p-value kecil-kecilnya seperti itu. Ya makanya kalau seperti itu nanti saya akan jelaskan dibalik sistemnya. Kemudian ini saya share, ini ada papernya di Villiers sama Dumai. Jadi ada ini nih, istilahnya novelty dan rigor. Novelty ini apa? Kalau saya mengenalkan novelty ini kita masuk ke objek yang nggak pernah belum disentuh, jarang. Misalnya orang bicara mengenai fintech, mungkin penerapan digital teknologi ya pada suatu sistem yang objeknya susah. Jadi misalnya sampelnya adalah para IT manager apa pokoknya nggak gampang seperti itu. Itu mungkin dengan teknik analisa yang ya mungkin dalam segi ekonometrika termasuk nggak sophisticated ya pakai regresi OLS seperti itu terima. Tapi kalau kita bicara yang laporan-laporan keuangan, apalagi sekarang sudah ada di Osiris, laporan keuangan juga bisa di-download dari website secara gratis. Semua perusahaan terbika harus publish itu di websitenya mereka. Yang kayak gitu-gitu bisa lumayan. Dan saya pribadi memang backgroundnya ekonometrika, ekonomi. Jadi saya alhamdulillah punya skill yang lumayan tuh ekonometrika. Dan saya kalau mau bikin paper tuh jualannya ekonometrikanya. Jadi beberapa paper saya itu ngedepankan sophisticatedness-nya. Dan ya lumayan. Dan ini saya buktikan gitu. Jadi saya dengan bermodalkan sophisticatedness dari metode itu bisa tembus. Ya, tentu saja kalau mau makin tinggi jurnalnya tiernya, tentu dua-duanya bagus, ya dua-duanya harus tinggi. Datanya novel, datanya nggak mudah didapat, dan metodenya juga lumayan sophisticated seperti itu. Di sini nanti feel free ya, Bapak Ibu kalau mau di-interrupt, mau diskusi. Oke, ya karena ada significance game tadi, saya itu kalau melakukan riset itu dibalik. Jadi saya nggak pernah start dari introduction, nggak start introduction, literatur review, bikin hipotesis, nyari metode yang tepat, tidak pernah. Saya mulai dari bayangan dulu apa kira-kira. Saya nggak cari beberapa yang saya bikin, nanti saya ilustrasikan ya. Dan ini di-endorse oleh beberapa teman saya yang kita undangkan di sini ke Maksi ya. Waktu itu ada Pak Zafri Husodo, ada Pak Prof. Mamdu Hanafi dan Pak Tastaftian. Jadi istilahnya kita punya ide dulu, gak usah nyari ininya. Misalnya saya yang barusan aja ya common sense sih yang sedang ini kan, misalnya baru saja LLP, Loan Loss Provision. Loan Loss Provision itu apa yang mempengaruhinya? Satu adalah itu adalah suatu diskresi akunting. Tuh, jadi apakah ini bersifat opportunistik atau rule mereka mainnya? Satu saya masukkan di situ, nanti ada itemnya. Gak usah nyari dulu literaturnya. Situ dua, saya ambilkan ininya ya. Jadi di situ ide, kita mulai dari ide dulu. Hipotesis juga ini semuanya dibuat dalam satu kertas saja. Jadi LLP dipengaruhi apa-apa, kemudian datanya saya cari. Terus metodenya apa? Dan ini be prepare untuk fleksibel, gonta-ganti, gana-ganti. Jadi begitu ini sudah fix, fixnya apa dari mana? Jadi kalau ini sudah fix itu artinya saya memenuhi satisfactory kriteria, saya
saya ini rule of thumb, saya menetapkan 60% dari variable of interest. Jadi variable of interest itu adalah variabel jadi fokus. Jadi judulnya manuskrip paper kita. Dependent variabelnya dan variabel penjelas yang dijadiin fokus. Nah, itu 60%-nya signifikan, saya sudah senang. Kita nggak bisa harapkan semuanya signifikan, tidak pernah. Udah cukup, Anda cukup aman. Terus biasanya nanti akan jelaskan kalau paper untuk jurnal yang saya biasa itu akan meminta robustness check. Robustness ini sekarang udah nggak eranya lagi, udah satu kali regresi orang terima. Nggak. Ini kalau di otak-atik goyang nggak hasilnya. Nah itu kalau sudah pas somewhat ya, karena kadang kita nggak bisa perfect juga. Jadi kembali tadi riset itu bukan perfect ya. Jadi ya seperti itu. Nah kalau ini sudah satisfactory 1, 2, 3 ini saya baru mulai nulis. Jadi saya baru nyari hipotesisnya belakangan. Oh ternyata signifikan nih LLP dipengaruhi oleh yang lalu, MPL kejadian lalu, terus beberapa periode yang lalu. Ini berarti pertanda ada rule di situ. Nah ini di sini dia ternyata bisa diprediksi oleh yang forward. Berarti NPL yang ke depan nih mempengaruhi juga yang sekarang. Berarti mereka mampu melihat. Nah di sini ada diskresi juga, saya seperti itu. Nah udah ada. Saya belum tahu sama sekali literaturnya apa, siapa yang nulis, yang mengendorse saya nggak tahu. Saya cari ke belakang, baru. Kalau itu udah enak banget, signifikan. Saya punya regresi, ya. Kan biasa gini ya, X1, X2, X3. Variable of interest nggak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, jadi sisanya kontrol. Punya X berapa. Nah, ini 2 diantaranya signifikan, selesai sudah. Saya baru mulai nulis. Saya cari di sini literaturnya siapa yang mengendorse saya, siapa yang kontra. Karena di situ di dalam discussion itu akan perlu siapa yang mengendorse temuan saya atau sejalan dengan temuan saya, siapa yang tidak. Nah, itu baru kita cari ya. Baru mulai writing. Seperti itu. Jadi gitu metode yang dikerjakan kebalik ya. Kita punya ide, punya data, punya metode, bahkan metode gonta-ganti. Kadang nanti saya tunjukkan untuk panel data banyak sekali, ada banyak varians, bisa belasan. Ini nggak kena, ini nggak kena, ini nggak kena, ini kena. Tinggal cari justifikasinya apa ini. Oke, saya kalau ini harus dikurung dulu supaya justifikasinya biar nggak liar. Tapi sejauh ini saya sih selalu bisa menemukan justifikasinya. Ya. Jadi itu Oke, jadi publikasi biasanya ngikutin standarnya IMROT ya. Introduction, method, data, result, and discussion konklusinya. Ya. Sebenarnya sih nggak ada yang mengharuskan kayak gini. Cuma kalau beberapa objek yang kita teliti itu misalnya enggak umum, ya pay letter, ya mungkin ada accounting metaverse, ya seperti itu, bolehlah diberikan satu section di sini. Nggak perlu tebal-tebal, 20-40 halaman adalah standar. Banyak paper itu akan di-reject gara-gara tebalnya halaman. Saya punya ini menghabiskan waktu 1 bulan TikTok hanya masalah administratif. Halamannya kebesaran, ininya ya biasalah ada stylenya, terus ada cara referensinya dan segala macam. Itu jadi guidance-nya nggak perlu tebal-tebal. Nah, terus kita masuk kenapa stata? Jadi stata ini saya ganti agama sejak masuk di BINUS. Saya sebelumnya FUS. Saya bekerja di LPS hampir 9 tahun, saya FUS banget. Ya, karena saya pakai waktu itu ada simulasi namanya untuk itu di DJSE, ya, Dynamic Stochastic General Economic Equilibrium Model. Jadi pakai itu. Tapi setelah di sini saya banyak stata dan kita kalau software itu 1 atau 2 saja. Yang penting menguasai banget, bukan banyak. Jadi kita 1, kalau stata ini lebih dari cukup. Kenapa? Pertama ya sudah ada, bisa dilihat di stats workflow, dia bikin ranking. Ada SPSS, ada R, ya,
Di situ ada tingkat penggunaannya dan dia termasuk 3 di atas. Kemudian fleksibel. Klik-klik ada. Nanti saya bukakan untuk statanya. Mau pakai klik-klik ada, tapi paling enak sintaks. Jadi ada comment simple. Ya. Terus excellent interoperability. Dibikin di R, dibaca Stata bisa. Dibikin di Python, dibaca di Stata bisa. Inputnya berasal dari teks, dibaca Stata bisa. Berasal dari database-nya Python bisa dibaca Stata, jadi bisa. Ya. Kemudian Stata forumnya lumayan, ya. 1 bulan di reply lah. Ya. Ada nama-nama yang saya kenal yang jagain, Nick Cox, Christian Baum ya seperti itu. Jadi dia langsung jawab kalau ada pertanyaan apapun. Karena banyak sekali di sana karena ini kalau saya bilang semi kalengan ya. Kalau SPSS, EVIS itu kalengan. Nggak ada yang pakai sintaksnya nggak banyak sama sekali. Banyak ada klik-klik seperti itu. Kalau ini malah banyak yang klik sebenarnya. Ya, bukan malah banyak yang sintaks seperti itu. Terus, nah ini yang saya paling suka, ya. Jadi ilmu metode itu selalu berkembang. Nah, kalau kita nunggu edisi baru versi sekarang Stata sudah versi 18, itu paling dia bikin versi 2 tahun sekali keluar atau setahun sekali. Jurnal tiap bulan ada yang keluar, jurnal 3 bulan. Tapi kan jurnal banyak. Jadi metode banyak. Dan Stata itu punya jurnal. Jadi kalau mau bikinin modul, jadi kalau saya jago Stata gitu, jago juga programmingnya, saya tahu nih ada baca. Kalau misalnya saya jago matematik ya, saya bisa ini baru dikeluarin tekniknya sama si siapa si X. Saya bikin bagaimana kalau dilakukan di Stata. Bisa upload. Dan ini yang saya paling suka karena mereka banyak tuh teknik. Kemarin saya juga bisa tembus di Q2 itu hanya bermodalkan tekniknya terbaru 2019. Saya gunakan 2020. Jadi begitu masuk langsung ya, bermodalkan gitu. Kalau ininya sih enggak ini banget gitu. Temanya bukan suatu yang fancy banget. Saya meneliti tentang dinamika likuiditas perbankan. Dinamika likuiditas perbankan, error correction untuk panel data, dynamic common correlated error. Di jurnal baru dibuktikan validnya metode tersebut tahun 2019. Implementasinya di Stata 2020. Saya pakai dan mereka sudah terindeks Scopus jadi enak. Ada satu lagi namanya Journal of Statistical Software. Yang ini macam-macam, ada yang mengkontribut dari R, ada dari Python, dari MATLAB. Nah itu, tapi bisa dipakai. Kalau berani pakai yang belum diverifikasi, ada websitenya GitHub dan Repec. Sering bagi tuh. Tapi kelemahannya dia belum diverifikasi. Tapi kalau kita sudah kenal namanya, nama-nama tertentu, saya mau pede banget ya, bisa. Ya, ini kalau nunggu sampai dikirim ke jurnal nanti pendak teks berapa bulan ya. Kadang-kadang kayak begitu, ya saya pakai aja. Saya tahu kok ini sebelumnya saya pakai nama seperti Jan Ditzen ya, terus saya pakai. Dia terbitkan baru belum di jurnal, saya pakai. Terus, nah ini ada untuk support Research Outrek 2 Windsor Interpolation. Jadi kalau di paper itu tabelnya kalau lihat sudah standar ya. Jadi digit nggak perlu banyak-banyak, 3 digit depan, 3 digit belakang. Terus dikasih bintang. Kalau signifikan tuh kita udah langsung nggak usah lihat p-value-nya. Bintang 3 berarti sangat signifikan. P-value-nya di bawah 0,01. Bintang 2 di bawah 0,05. Bintang 3 0,1. Seperti itu. Nah itu saya pertama pernah bikin paper tuh saya bintangin manual. Saya ketik di Excel tuh saya bintang kayak begitu. Wah text time padahal saya nggak tahu. Itu sudah dibikinin, nanti saya akan share di sini. Kemudian Windsor. Beberapa regresi kita banyak adalah regression to average. Itu nggak apa-apa. Kita jangan masukkan data mentah-mentah. Biasa kalau misalnya punya outlier besar ya, menyimpang, ROI, yang lain-lain teman-teman yang ada di average-nya itu sekitar 20, 15, dia bisa 130 misalnya, itu bisa di take out, bukan di take out sampelnya, tapi diganti dengan 95% atau 5%. Itu bisa dilakukan oleh Windsor 2. Terus ada interpolasi.
kita data nggak pernah akan perfect, banyak kosong-kosong. Mau masukin manual, capek. Interpolasi saja. Jadi ada puluhan data kosong dihajar semua, berat. Kita kasih rule aja interpolasi dengan apa. Kan kita bisa aja bikin, ada beberapa kayak begini kan, mungkin saja ini kosong, ini dengan ini, kalau R square-nya tinggi ya buat aja ini diisiin dengan ini. Ya regresi simple. Tuh. Ya kalau misalnya cuma 5 atau 5%, 10% dari jumlah seluruh observasi itu sih enggak apa-apa ya. Tapi kalau sampai besar ya jadi isu ya. Seperti itu. Ya. Itu ada pertanyaan atau apa itu? Ada 10. Selamat siang, selamat. Oh. Iya. Jadi ya yang tiga yang saya highlight ini kenapa saya akibatnya istilahnya saya udah terjun total ke Stata. Saya backgroundnya bukan matematik. Saya bisa udah tua kayak begini, kalau saya suruh ngoding bisa kumat nanti saya. Gitu ya. Jadi saya lebih senang nungguin ada yang sudah bisa bikin di R, ya saya pakai untuk di ininya. Jadi itu yang saya senang. Ya kalau nggak ada nunggu aja, karena kadang-kadang ya biasa ada apa. Saya juga bukan orang programming, jadi membaca itu kadang-kadang ya nggak seperti ya kan komputer baca kan bukan kita yang baca, jadi dia nggak ngerti kita yang harus bikin dia ngerti. Nah itu yang kita harus telaten. Jadi kadang-kadang saya nunggu aja sampai sudah benar-benar di full Stata. Jadi seperti itu. Jadi ini dan ini tiga inilah yang menyebabkan saya total untuk Stata seperti itu. Oke, panel data. Jadi kita nggak masuk ekonometrikanya ya, nanti itu bisa dipelajari sendiri. Tapi panel data itu kalau dibaca di bukunya banyak, ada Baltagi, ada Wooldridge ya. Dibagi dua, istilah satu short panel, yang satu long panel. Short panel itu jumlah cross section. Jadi kalau panel data itu kan kita bicara di sini ini observasi nomor 1 terus sampai N berapa. Di sini perusahaan misalnya. Ya, perusahaan apa, perusahaan PTA, PTB, PTC, dan ini periode. Kita mau ngambil tahun misalnya 2015, 2016 terus sampai 2022. Baru ganti B di sini ulang lagi. Ya. Kalau jumlah ini namanya cross sectionnya. Cross section. Ini namanya time ID-nya. Kalau jumlah cross sectionnya jauh lebih besar daripada time ID-nya, saya time-nya dari 2015 sampai 2022, cuma 7 tahun dong. Perusahaannya 150, masuk kategori short panel. Saya pernah neliti, data saya berhasil bulanan perbankan. Jumlah banknya 100. Saya dapat data 2010 Januari sampai 2022 Desember, 132 bulan. Lebih besar T-nya. Itu masuk long panel. Itu dua kategori. Terus nanti begitu short panel, isu kedua ada endogenitas atau tidak endogen. Ya, endogen ini artinya kita antara variabel dependent, ya jadi variabel residualnya dengan variabel dependent itu ada dengan variabel independennya itu ada hubungan, artinya bisa simultan ya seperti itu tuh. Kalau ada endogen, ada estimatornya, ada IV class, ada GMM. Kemudian kalau nggak ada bisa pakai yang standar, yang dari Maxi udah tahu ya. Ada Fick effect, pool, ada random effect ya. Seperti itu. Kalau long panel, nah ini kalau long panel isunya setiap kita bisa men-treat seolah setiap cross section itu regresi sendiri dan regresi itu bisa saling terkait. Itu namanya cross sectional dependency. Terkait nggak mereka? Kalau tidak terkait bisa aman, kita bisa masuk ke static panel. Kalau ada yang mau lebih canggih dikit ada
vektor autoregresif. Kemudian kalau saling terkait, nah masuk ke berikutnya, stasioner atau nggak stasioner? Kalau kita pakai data time series ada isu stasionaritas. Ya. Kalau dia tidak stasioner, maka estimatornya mean group atau dinamik CCE. Kalau dia stasioner, ada Driscoll, Cray, Price-Winston, ada CCE. Kemudian di sini ada lagi, ya. Kalau dia sifatnya non stasioner, pakai ARDL atau PMG, co-integration. Nah, semuanya ini ada di Stata. Sebagian besar tentu saja bukan default. Jadi kalau beli barangnya gitu nggak ada. Tapi ada di komunitas, ada. Jadi semuanya lengkap. Ini yang saya suka juga dari Stata. Jadi lengkap menunya. Nah, belum variannya. Kita selama ini mungkin regresi mean ya. Pengen tahu dampak dari X kepada Y gimana. Kalau X naik rata-ratanya berapa, 5, berapakah dampaknya kepada Y? Nah itu regresi yang standar. Kita bisa nyari misal, itu namanya mean regression. Bisa variabelnya discrete. Terjadi nggak terjadi, fraud. Terjadi fraud, tidak terjadi fraud. Beli, tidak membeli. Nah itu nanti regresi, ada namanya logit. Ya, ada logit, ada probit. Ada yang berupa case, kasus. Terjadi fraud. Dalam setahun 5, 4. Nggak ada namanya case fraud 3,7, nggak ada. Pasti integer. Itu namanya eksponen. Bisa masuk. Kita ingin tahu tentang risiko. Bagaimana hubungan jika bukan pada tapi pada kemungkinan terjadi 5%, 10%. Jadi ada event, kita lihat return itu akan tersebar kan. Biasanya ada mengasumsikan distribusi normal. Tapi saya tertarik kepada bagaimana hubungannya dengan variabel lain akan menimbulkan dia crash. Jadi probabilitas terjadinya atau dia berada cuma 5 atau 10% di bawah. Itu namanya kuantil. Terus ada yang regresi bisa berubah dari 2000 ke 2010 mungkin hubungannya positif, 2010 ke sini hubungannya bisa beda. Itu threshold. Jadi banyak sekali ya. Dan yang populer sekali di BINUS SEM, Structural Equation Modeling. Ya, ada semuanya bisa diakomodir di Stata. Jadi Stata juga bisa SEM seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya capek juga. Nggak ada, oke. Ya. Coba jadi. Ya, ada. Silakan. Mungkin apa mau dibiarkan aja ya. Selamat siang Pak Dodi, mau menanyakan terkait proses interpolasi memakai Windsor 2 itu bagaimana ya Pak? Mohon diperjelas Pak, misalkan dari jumlah data Pak Iwan yang Oke, siapa yang bertanya? aktif Oke, Mas Apip. Jadi interpolasi beda dengan Windsor ya. Windsor 2 itu untuk data outlier. Ya. Jadi itu dua barangnya beda. Yang satu menghandle outlier, yang interpolate itu untuk ngisi data kosong. Kosong, blank. Memang dari sumbernya blank. Cara yang pertama tentu saja yang paling ideal, yang paling benar cari ya. Kalau misalnya dari Osiris datanya kosong, coba buka website. Kalau misalnya kita ngambil data dari survei, tanyain lagi. Itu langkah yang pertama. Tapi kalau misalnya sudah nggak mungkin dilakukan, nggak efisien, ya nyari lagi, ya bolehlah interpolasi. Sepanjang nggak banyak ya. Jadi jangan. Kalau sebenarnya saya belum menemukan literaturnya. Tapi kalau saya sih lebih dari 10% saya nggak mau udah. Ya, jadi jangan 10% tuh diisiin datanya. Nanti kita punya fabricated research, yaitu parah itu. Ya, itu kalau sudah masuk penulisnya ditenggarai fabricated research langsung di blacklist di dunia keilmuan. Ini berarti bikin-bikin dia. Ya memang kita tempting di sini untuk menampilkan sesuatu signifikan. Tapi bukan terus kita bikin datanya supaya kelihatan signifikan. Bisa. Tapi kalau udah terdeteksi itu hukum berat gitu. Ya.
Seperti itu. Demikian Mas Apip. Ya udah. Silakan Mas. Ada Pak. Jadi Bapak bisa lihat di OJK. OJK jadi bank itu diwajibkan melaporkan kepada OJK posisi keuangan dia, neraca, laba rugi, ya bulanan, unaudited. Ya emang tanda petiknya di situ. Ya kita take risk di situ ya. Tapi nggak apa-apa. Beberapa item cukup reliable. Kita bicara deposit, DPK, loan, itu reliable. Tapi apa yang lainnya enggak. Itu ada Pak, bulanan. Saya karena LPS punya teman. Jadi data itu sih free, bisa di-download. Cuma mengumpulkannya kalau disuruhin buka satu-satu. Kita tuh waktu masuk ke situs, masukin nama. Bank Mandiri. Kapan? Januari 2010. Tampilkan neracanya, dicopas, pindahin gitu. Itu kalau satu-satu selama seluruh 100 sekian bank dari 2000 sampai 2010 sampai 2022 gempor juga. Klik, buka kayak begitu. Nah, dulu kita sudah ada perjanjian, jadi diekstrak tadi. Saya bukan orang IT, tapi sama anak buah saya dibangunkan robot. Jadi yang tadi format neraca, dibikin formatnya buat riset. Jadi sini kas, ini loan-nya sudah ada rapi kayak gitu. Dan dia disusun. Sudah. Ya, makasih Pak Haikal. Ya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Jadi riset, ya saya mencoba melucu ya. Jadi riset itu banyak isinya bengong. Review bengong. Ya. Nyari teori apa, bengong lagi. Metode apa yang cocok, bengong lagi. Ya. Iya emang iya. Banyak bengong. Ya. Saya agak uring-uringan kalau apalagi sejak ditunjuk sama Bu Levana jadi head, saya uring-uringan karena kita butuh bengong. Orang bengong kalau diganggu gimana sih? Marah nggak? Marah kan? Iya, bayangin lagi gini, total ada WA, minta data. Jadi curhat. Loh, itu bukan kata saya loh, ini saya bisa dapat loh, ini PSD meme. Ya, yang itu mereka rasakan tuh. Anda yang belum mengambil PSD belum merasakan berarti ya. Oke. Kita masuk bagian introducing your work. Jadi introduksi. Jadi ada yang bertanya ya. Ada yang masih terus terang saya bukan maksud provokatif ya. Tapi banyak jurnal sudah nggak lagi merequire literature review. Karena membuat teori itu susah setengah mati. Nggak semua periset punya kemampuan gitu, punya kemampuan pikir abstraksi. Jadi teori itu nggak banyak berubah kalau Bapak lihat baca ya, ujung-ujung teori itu apa Jensen Mackling tahun 76 diulang lagi, empiriknya jelas diperbaharui, tapi teorinya itu mulu, coba lihat. Nah, jadi ya udah, ya, jadi makanya saya bisa dari belakang ke depan karena saya yakin teorinya sudah ada karena logika nggak mungkin ini miss. Saya tadi pas bikin LLP kepada ini kan sifatnya diskresi. Masa baru saya yang baru noted ini, pasti sudah ada. Oke, satu ada Pak main diskresi, satu satunya ada main rule. Main diskresi, saya deteksi pakai apa, proksinya, variabelnya. Main rule pakai apa, saya ambil variabelnya. Ya, seperti itu. Ya. Tapi jadi ada di bagian introduksi, biasanya digabung di situ. Jadi ada literatur review dan hipotesis sudah ada di situ. Ya, itu saya sarankan kalau tema Anda nggak kompleks. Tapi kalau temanya cukup kompleks, ditunjukkan apa? Hipotesisnya lebih dari satu. Hipotesisnya ada hipotesis literatur, ya, ada hipotesis statistik yang saya bicara ini, hipotesis literaturnya. Dan nanti pasti akan ditranslasi untuk diuji di statistik H0, H1. Ya.
Nah kalau cuma satu, masukin aja di introduction, nggak usah bother bikin satu literatur review ya. Ini takutnya kita malah jadi nggak fokus, jadi cerita kemana-mana dan itu bisa kontraproduktif. Saya mengalami sendiri. Kalau ngomong kemana-mana, jadi pintu masuk dihajar. Oh iya, kamu kok nggak neliti ininya juga? Mateng udah kan gitu ya. Jadi saya usahakan supaya nggak ada, kita juga harus pinter-pinter ya. Jadi jangan sampai ada yang kita bisa ngebayangkan masuk dari mana ya. Oke, title penting ya. Saya disarankan kalau bikin title tuh dalam satu tarikan napas dia. Jadi ini contoh yang generik nih, standar. The role of technology to business and financial acumen on SMEs profitability in Indonesia. Satu tarikan napas bisa, tapi itu dulu ya. Terus, kalau ini nggak bisa, nggak bakal bisa. The role of business and financial acumen to SME profitability mediated by technology, a study on nggak bisa. Ada yang bisa sini? Satu tarikan napas, saya kasih duit 100.000. Ya. Nah, kalau mau agak ini kayak begini, yang bisa catchy ya. Teknologi as a profit booster. Jadi, kan. Karena gini, saya di-share. Jadi saya pas berkumpul gitu sama teman. Kalau istilahnya sudah jadi ini ya kata kalau periset dari Indonesia suka bertele-tele, suka dengan judul yang besar, yang bisa 5 baris sendiri. Udah kalau gitu udah kemungkinan chance-nya dari Indonesia itu. Bawa gitu ya. Itu takutnya kemut dia. Jadi kalau dia udah, karena gini saya katakan tadi, sampai detik ini saya juga nggak tahu ya apa sih yang bisa menembus. Jadi ada laki, kalau kita bicara laki, kalau menurut saya sih bisa jadi kita sendiri yang menyebabkan nggak laki. Begitu ngasih judul, bikin orang capek. Wah, ini apalagi judul begitu fantastisnya kayak nomor 2 begini. Ini udah punya a priori dulu. Ini paling ya udah kan itu biasa ya dalam psikologi. Begitu saya sudah punya ini beneran digituin. Jadi walaupun saya di situ mengatakan saya interesting jadi gelap, jelek. Jadi ya kata orang title apa artinya? Title does matter. Seperti itu. Bagaimana dapat inspirasi? Ya, riset yang bagus adalah selesai. Balanskan antara kapasitas kita untuk riset, ya, kompetensi kita, resource kita punya uang, punya energi, punya waktu, ya, itu balance. Novelty, baru dan praktikalnya. Ya, terus cari bahasanya. Nah, kalau idealnya, ini bukan saya juga ya. Setiap riset ujungnya pasti akan, kalau paper ujungnya pasti akan bilang, kita sudah nemukan ini, tapi yang ini masih left uncovered. Itu sih kalau saya nggak pernah ya. Kalau dia sendiri nggak bisa nemukan itu, ya kali ini kan kita udah bicara, terus udah di atas saya. Paper yang saya rujuk itu. Gimana saya tahu diri. Dia aja nggak bisa nemuin, apalagi saya. Jadi saya nggak pernah nomor 1. Saya nomor 2 ini. Saya modifikasi. Yang paling enak sekarang ada dari banyak sekali yang kita punya kenal sekarang ya. Itu sifatnya statik. Hubungan X dengan Y, apa-apa itu statik. Padahal mestinya dinamik. Yang lalu mempengaruhi sekarang, kita sekarang mau bagaimana, kita bisa prediksi. Ya, contoh kita bicara hubungan antara pos neraca. Hubungan antara pos neraca itu sudah prediksi loh. Kita tiap tahun sekarang di binus saja. Sudah bicara berapa profit tahun 2024, kita sudah tebak dari sekarang. Karena dari 2004 kita akan keluarkan expense marketingnya berapa, revenue-nya berapa, kita jualan, bagaimana kita mau invest kemana, semua sudah sekarang. Kalau setahun 2024 terjadi deviasi itu random. Oh ada COVID, bros, ya, atau apa. Jadi sifatnya apa? Hubungan antara satu pos dengan pos yang lain, endogen. Ya. Itu yang banyak yang saya temukan belum diadres isunya. Ya saya pakai sudah di riset, saya ingin si X nemukan tapi pakai statik, saya pakai endogen. Wah, karena endogen tadi karena dengan stata saya nggak perlu jadi pakar matematik.
Ya, mereka udah bikinin, saya tinggal baca sintaksnya gimana cara lanjutnya. Tuh, ya. Ini moderate lah. Saya udah ini kan lumayan ya daya tembusnya ya. Seperti itu. Terus pragmatik. Ya, pragmatik udah ada di buku dipakai gitu ya. Ini banyak di Amerika diganti ke Indonesia. Terakhir jurnalnya pakai data 2015. Oh, saya kan 2022. Ya udah ya. Oke, itu pragmatis. Tapi saya sarankan yang nomor 2 ini banyak sekali kalau kita dan nggak perlu jago matematik, yang penting intuitif. Kalau kita baca paper dari Stata Jurnal tuh kita baca intuisinya ngapain, itu dapat kok. Ya, itu kita tinggal link dengan existing, bisa nggak? Seperti itu. Nah, isi dari introduction apa saja? The importance of your study. Nah, ini bahkan kita uji Bapak Ibu ya sebagai dosen kita. Ini banyak sekali mahasiswa sampai sekarang juga. Saya dengan gampangnya, saya nyaris kalau skripsi, mas tesis, nggak pernah banyak bersiap. Saya baca 15 menit, tahu ya. Nyaris nggak pernah kesentuh nih. Bikin riset itu apa? Untuk menyelesaikan tugas akhir dalam langkah pasca sarjana. Terus, masa gitu ya? Dengan gampangnya hajar. Nah, ya, seperti itu ya. Jadi, tapi kalau jurnal jelas fatal. Ya. Terus yang kedua evolving naratif. Banyak juga tahu-tahu hipotesis. Ya, udah punya hubungan ini dengan ini. X1 kepada Y, X2 kepada Y. Katanya positif, X3 kepada Y, positif. X1 kepada Y, negatif. Ceritanya dari mana? Kita pertama harus establish kenapa X1, X2, X3 kepada Y. Yang kedua, kenapa X1 dan Y harus bertanda positif. Misalnya ini kita bilang negatif, ini positif, positif. Yang pertama adalah kenapa ini dulu ke Y. Setelah itu baru ini apa ini ke negatif. Dan ini yang banyak juga tidak. Jadi ketika ngambil paper, upayakan baca ke dalam. Karena banyak langsung main tembak. Katanya si X, si Y, si Z. Dibaca dalamnya. Karena logika penting. Saya berapa kali, ya, saya pribadi dibalikin. Kamu mengatakan hubungannya si X satu kepada Y negatif. I'm not convinced. Tebel lagi pakai hurufnya. Ya. Udah hurufnya fontnya besar, tebel lagi. I'm not convinced. Saya sudah nulis di situ. Katanya si X, siapa si A, si B, si B. 2020 ke atas semuanya. Tetap aja balik I'm not convinced. Di logikanya harus dibangun. Kita harus membangun secara logika. Kenapa X1 kepada Y? Ada ceritanya dibikin di situ. Kemudian di dalam introduction juga berisi bagaimana cara kita menjawab, itu empirical design kita. Terus key finding. Jadi introduction ini penting, Bapak Ibu. Jadi usahakan sebenarnya, jadi kalau kita ngirim paper itu kan masuk ke mesin. Nah, dia akan ngasih receipt. Terima kasih Anda mengirim ke jurnal kami. Kami sekarang akan perhatikan paper Anda. Nanti ada beberapa paper, beberapa jurnal, administratifnya lumayan kental. Nah, ininya lah yang kayak begini, referensinya ini nggak ada ada tuh. Jadi ada jurnal yang mereka nge-review referensi dulu. Begitu ada referensi bukan dari Scopus, itu di-reject. Unvalidated. Anda memiliki 20-30% reference unvalidated. Please revise. Unvalidated artinya nggak ada di Scopus, bisa Sinta, bisa buku Indonesia. Kalau mahasiswa biasa tuh ya. Makanya kalau saya bilang gitu, it takes Scopus to publish Scopus. Sesimpel itu saja. Jadi karena sekarang sudah robot itu di-reject, bukan di-reject, administratif, tapi kan buang waktu. Lu pada 2 minggu itu udah hilang, kan sayang. Ya. Dan setelah selesai itu, ini kenapa ya? Nah, ini.
Kenapa dia begitu tadi ya? Ya, ya kadang-kadang gitu ya. Oh iya, oke, siap. Ya, jadi oke, ya. Nanti toh ini juga bisa dibaca nanti dikasih sama Pak Ino. Oke, terima kasih Bu Mei atas ininya. Oke, jadi ini bagian ini. Oke, ini stata ya. Jadi stata ini kalau mau klik-klik berada di sini. Mau bikin chart, nanti analisa statistiknya semuanya ada di sini. Ada statistik, ada grafik. Itu yang paling sering. Kalau misalnya ini digunakan sebagai apa untuk kerja tetap Anda seorang periset, nanti banyak main juga di data mungkin. Ya. Tapi kalau kita enggak. Nah, yang kedua ini output window. Jadi kalau kita melakukan regresi, prosedur statistik apapun, biasanya muncul di sini. Kalau chart dia pop up, muncul chartnya, ya berupa pop up. Kalau Anda menggunakan sintaks, masukkan di sini, command window. Ya. Setiap perintah yang dimasukkan sini nanti akan direkam di sini. Dan saya nyebutnya logbook. Jadi nanti kalau sudah seharian nyoba apa-apa, ini banyak panjang ke bawah nanti. Ini bisa disimpan. Kemudian datanya kayak apa saja di sini, deskripsinya. Variabelnya apa saja, karakternya apa di sini. Ya. Ingat bahwa stata tidak menyimpan output. Yang disimpan sama dia by default adalah data. Ya, jadi begitu di save di sini masuk data, tapi habis ngotak-ngatik apa kalau di Fuse kan data dan outputnya disimpan. Kalau di sini enggak. Kita harus secara ad hoc masukkan. Oke, kita lanjut. Ini contoh saya masukkan data data entry ya. Oke. File. Jadi kalau kita klik 2 kali statanya, kalau ada statanya ya. Klik 2 kali kita akan masuk sini. Ini blank. File, import. Excel spreadsheet. Browse tempatnya di mana datanya. Saya data binus. Open. Oh, karena saya buka sebentar. Import first row as variable name. Ya, langsung. Simple sekali. Jadi di ke Excel-nya langsung dia. Ya. Ini udah mau ini. Oke. Nah, ini bisa kita lihat di sini datanya. Kalau kita masukkan, kan biasa kalau data panel yang namanya nama bank itu warnanya string ya. Kita ngetik nama. Itu sama stata dikenal sebagai string. Nama apa? Tipe variabelnya. Data berwarna merah ini nggak dikenal sama stata. Jadi kita harus modify. Ya. Terus kalau ada data yang lain, nah ini seperti ini ownership ya. Oke. Ini di Excel Anda set DD MM YY gitu ya, sama aja. Ya. Dia akan masuk gini. Tapi jangan tertipu, ini nggak dikenal sama stata. Kalau saya datanya ini kan sifatnya bulanan, dia nggak kenal. Nanti waktu saya melakukan prosedur panel data stata, dia nggak jalan. Jadi saya harus melakukan beberapa modifikasi. Oke, pertama apa? Yang merah tadi istilahnya saya encode, ya, encode.
nama bank, Jen, maka data tadi yang warnanya merah akan dibikin baru bernama warnanya biru. Nah, ini bisa dikenal nanti. Kita perlukan, jadi perlu diubah. Terus yang kedua, periodenya itu dia nggak kenal, walaupun udah tertulis itu Maret, tapi dia nggak tahu sebagai data bulanan. Jadi kita bikin variabel Jan, namanya per, misalnya MOFD. Jadi di ini saya memodify data dari yang namanya tadi period ini pasti ada ketimpa tadinya. Nah, ya. Jadi ini dikenal sama Stata. Jadi data kita itu bulanan 2012 M1 Januari. Tadi kalau waktu kita tulis di situ 1 Januari 2012 itu nggak dikenal sama Stata. Stata nggak tahu isinya apa itu. Dan itu akan salah nanti waktu kita memproses. Ya. Jadi harus seperti tadi. Nanti kalau kuartal ada namanya QOFD. Di Google aja jadi itu namanya date conversion. Data yang berasal dari Excel itu kan DD, MM, YY. Kita suruh Stata kenal itu sebagai bulan, Januari, bulan, atau nanti kalau data kita mau pakai kuartal, mereka kenalkan sebagai kuartal. Jadi mereka akan ngambil yang di Maret, Juni, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Oke. Ini saya juga bertanya nih, ada hilang. Ini ada, makanya kok ada missing variable, nggak tahu, mungkin apa saya kemarin sempat buka, terus saya buka-buka sehingga saya ke ini. Jadi saya kepencet sesuatu sehingga seolah-olah ada tambahan 8 observasi lagi padahal enggak. Jadi dah clear. Nah, untuk data panel kita harus declare sebelumnya. Jadi Stata ini bagaimanapun mesin, dia harus dikasih tahu dulu bahwa Anda sedang mengerjakan data yang sifatnya panel. Kalau dia nggak dikasih tahu, nggak tahu. Jadi kita namanya xt set, kita declare xt set cross section ID bank, terus time ID, jelaskan bahwa datanya adalah bulanan. Nah, strongly balance ini penting. Sebenarnya Stata bisa kerja apa sih strongly balance dengan lawannya unbalance. Jadi balance ya itu kalau setiap cross section ini time-nya jumlahnya sama. Jadi misalnya kita 2019 sampai 2022, 7 tahun. Untuk perusahaan A 7 tahun, B 7 tahun, dan setiap perusahaan yang ada di sini 7 tahun semua. Maka nanti kita punya jumlah observasi 7 dikalikan kalau misalnya perusahaan 50, 350. Selain itu unbalance. Jadi ada yang hilang 1 2016 unbalance. Nah, dan Stata akan bikin otomatis. Jadi kalau variabel dependent hilang, satu itu dihilangin sama dia. Jadi kalau kita punya data di sini perhatikan ada variabel dependent di sini hilang untuk 2016. Itu ketika kita declare dihilangin di 2016 untuk perusahaan A. Jadi kita punya unbalance. Seperti itu. Kalau variabel independent enggak, karena kan masih bisa diregres. Itu dianggap blank. Tapi kalau variabel dependent enggak bisa. Itu treatment default dari Stata. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Balance sama unbalance ini punya isu kalau beberapa teknik analisa yang terkini itu belum bisa menghandle unbalance. Jadi ya mungkin ketika Anda bakal pakai apa namanya sintaks-sintaks yang baru dibikin 2021 gitu sama siapa gitu ya. Toto error ya jangan kaget. Mungkin salah satunya dia karena unbalance. Ya. Oke. Mungkin tadi biar sampai di sini clear ya. Saya kembali ke ini ke PowerPoint-nya biar cepat. Karena saya mau mengilustrasikan beberapa hal. Kalau tadi waktunya ada sih saya akan ini kan di sini.
Oke, terus ya, pertama yang perlu dilakukan adalah cek data, ya. Data dengan perintah namanya tabstat. Nanti di sini ada semua tabstat ya. Jadi using tabstat, nama sintaksnya tabstat, terus nama variabelnya, koma, statistiknya apa. Karena dari sini kita bisa tahu ada missing atau tidak. Jumlah data kita, observasi tadi dari Excel kelihatan 702. Ya. Ada beberapa missing. 702 ini 699, berarti kan hilang 3 ya. Ini hilang 3. Nah, ini hilang 700. Nah, ini kita bisa interpolate. Ya. 2 dari 700, ngapain iseng-iseng nyari gitu. Kalau 100 dari 700 kebangetan, itu namanya manipulasi. 2 dari 702. Tolong interpolate aja daripada pusing. Ya. Nanti interpolate ini kita bisa identifikasi ya. Nanti kalau pakai stata silakan dicoba. By sort, jadi saya suruh perintah identifikasi per bank yang hilang siapa saja. Ya siapa tahu, Anda pingin ya kalau jumlah sampelnya nggak banyak banget 700, ya cobalah cari. Ya. Yang hilang siapa aja. Kalau nyari 700 kan lumayan. Ada 3 yang hilang di situ, siapa? Misalnya saya nyari ROE yang hilang siapa aja. Identifikasi sama dia. Bank BNI hilang 1 tahun 2015 bulan 7. BRI hilang 2 2013 Januari sama 2014 Juni. Sudah. Biar nanti mau nyari ke situsnya monggo. Kan gitu. Ya. Yang terbaik itu. Ya itu ideal. Ini bisa jadi pintu masuk. Kalau misalnya perusahaannya luar negeri, ya iseng juga ya. Nah, terus saya bekerja dengan 70.000 observasi. Hilang 300 tuh nggak apa-apa. Ya juga jangan nyari satu-satu, lumayan 300. Ya sudah interpolasi aja. Ini saya interpolasi, saya nyuruh ROE itu ada hubungan dengan NIM. Saya sudah di belakang sini saya lakukan PR saya. Korelasinya 0,9. ROE dengan ROE. Jadi saya suruh isi ROE dari regresi ROE dengan NIM. Jadi dia nebak ROE-nya berapa untuk bank tersebut berdasarkan NIM yang ada. Masukkan. Nah, nggak apa-apa. Ya. Kalau tadi dikit ya. Tapi terserah Anda. Kalau mau jalan yang sempurna ya sudah cari, silakan cari ya. Ya. Blank. Ya. Data di-treat sama stata sebagai missing, blank. Jadi jangan diisi apa-apa. Kalau Anda isi 0, itu angka. Jadi kalau dari Excel-nya diisi angka 0, tulisan 0, diisi itu. Nanti dia akan menganggap itu 0. Suatu angka yang bisa valid, bisa enggak. Makanya kalau misalnya itu sebaiknya jangan diapain, kosongkan aja. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian juga kita bisa lihat di sini ada outlier. Ya, definisinya apa? Minus rata-rata ditambah plus minus 3 kali standar deviasi. 2,8 standar deviasi 5,6, 3 kalinya 18. 18 tambah 3, 21. Jadi sesuatu angka untuk NPLR di atas 21 itu outlier. Salah satu contoh. Ini saya bisa bilang ini outlier ya. NIM, ROE, NIM, LDR, dan sebagainya ini ada sini. Saya bisa Windsor 2, bes ya, dihajar sama dia. Kalau sudah di Windsor 2, ya, Windsor 2, cuts 595. Jadi dia akan mengganti data maksimum dan minimum dengan data persentil 5 dan 95. Jadi begitu dihasilkan akan menghasilkan seperti ini. Anda akan ketemu datanya minimum akan sama dengan persentil 5, maksimum akan sama dengan persentil 95. Ya, begitu aja diganti. Kalau regresinya regresi average, nggak apa-apa, aman. Tapi kalau regresinya kuantil, itu yang justru mau jadi fokus, ya salah. Ya diterima apa adanya, memang mencil begitu. Tapi kalau Anda melakukan investigasi hubungan rata-rata, karena vari itu
apa nilai yang terlalu besar, outlier itu bisa menyebabkan standar error besar. Standar error terlalu besar, susah dapat signifikan. Kita di significance game, apa boleh buat ya. Tapi ini masih dalam koridor halal ya, seperti itu. Ya halal atau enggak tahu ya. Seperti itulah ya. Nah, tadi stata tidak simpan ya, ininya. Jadi kita punya dua nih ya. Pertama, kalau sudah saya nggak tahu, kadang mungkin kita ya udah keburu main gitu ya. Kalau mau, kalau disiplin ya, Anda bisa kayak orang rekaman ya. Kalau di film-film ada kan lagi di laboratorium, objek nomor 1, kita apain gitu. Ya, jadi waktu sebelum Anda main stata, begin, diklik. Nanti Anda suruh masukkan nama file recordingnya. Terus dari kotak-ngatik apa saja sampai berapa ratus baris, tenang aja dia rekam. Tapi jangan lupa pas terakhir ditutup. Kalau nggak lupa hilang. Ya, jadi tadi ngerapain bikin statistik deskriptif, regresi, bla bla bla, semuanya akan direkam. Nama filenya smcl. Ya, nanti smcl ini bisa dibuka, log nanti bisa di open, view. Jadi saya ngapain kemarin itu bisa dilihat. Ya. Kemudian kalau saya sih ini ya, jadi output yang berada di output window tadi itu bisa dicopas ke Excel ya. Tadi contoh tabel apa statistik deskriptif. Cuma nanti kalau dicopas apa adanya agak amburadul, agak dirapikan, nanti bisa didata, terus bisa di convert text to column pakai space, terus di finish ya, delimitednya sehingga rapi. Ini bisa digunakan masukkan kembali ke Word buat nulis paper. Jadi itu cara ngerekam kerjaan kita. Jadi begitu satu regresi dapat copas ya seperti itu. Nah ini beberapa contoh ya. Ya kita nggak ada waktu, ini sebenarnya regresi biasa OLS ya seperti itu. Saya udah kasih datanya sama lognya sudah saya kasih. Nanti bisa minta ke Pak Ino. Ya ini regresi OLS, terus fixed effect, random effect, tesnya random effect, tesnya Hausman, FE atau RE ya, semua sudah ada di sini, bisa diinikan. Ya. Nah, yang saya mau kasih sekarang adalah tentang melaporkan ya, menggunakan Outrack 2. Outrack 2 ini bukan defaultnya Stata, nggak akan ada. Jadi ini dibikin sama komunitas, saya lupa namanya, orang Jepang. Jadi kalau ada sintaks yang bukan berasal dari Stata, yang default bukan Stata, Anda bisa install dengan ssc install. Jadi ketik di command window-nya ssc install Outrack 2. Nah kalau Anda perintah dari Outrack 2 bikin ini ya, ini namanya do file. Jadi Stata itu bisa bikin program mini. Ya, program mini. Oke, mungkin kalau ini sih saya harus demo nih, sebentar. Ya ada. Oh kok ini sih jadinya?
Ah, wah saya ketimpa-timpa semua nih. Lah, kok bisa ketimpa semua sih? Oke, jadi eh, jadi perintah outrek 2 ini membuat dalam bentuk tabel. Misalnya kita ngeregresi ya. Jadi ini ada regresi 3. Semua data ada dari yang ada di sini. Ya. Terus saya ketik tadi ya. Jadi saya pakai quietly ini artinya biar regresinya nggak ditampilkan di output window, biar nggak bikin kotor. Terus saya execute. Nah, ya. Dia akan menghasilkan Excel. Bisa kita klik. Di sini saya kelihatan, tapi ini saya harus ganti ininya kali 2. Kelihatan ya? Kok bisa besar? Nah, ini sangat handy sekali ya, Bu. Jadi saya sebelum tahu ini setengah mati karena saya mengcopy paste tadi yang ada di, kalau kita ngeregresi pasti ada di output window. Copas ke Excel. Saya taruh di sheet sini, terus saya pindahin ke sini. Terus saya bintangnya saya kasih gitu, bintang. Padahal kalau ini udah standar publikasi. Ya. Regresi dilaporkan koefisien dan standar errornya dalam kurung parentesis. Sudah dibikin sama dia. Jadi saya nggak usah lagi copy paste. Kalau saya dulu manual masukin. Padahal digitnya ada yang sampai lebih. Pasti dia sudah membuat digit, ya kalau standarnya publikasi, di belakang koma 3, di depan koma 3. Seperti itu. Jadi dia bikinkan tuh. Kalau signifikan dia kasih 2, 3, dia kasih sini. Kalau default tadi saya nggak apa-ngapain, dia hanya melaporkan observasi, R-square, dan jumlah banknya panelnya. Nah, nanti kalau dibuka outrek 2-nya, itu bisa dimasukkan macam-macam. Tergantung mungkin kita mau pakai yang lebih canggih ya. Tes-tesnya bisa dimasukkan, F-testnya, mungkin Brospagan, Vic efeknya bisa dimasukkan di situ. Ini sangat membantu sekali. Karena tadi kita kan p-value game nih. Ya. Tadi kan kita ngeriset dari belakang ke depan. Kalau kita nggak begini capek. Kalau gini kan, nyobain 70 regresi juga gampang. Dengan satu file tadi, file tadi, jalan. Saya mau pakai, banyak loh variasinya ya. Ini ada corrected standard error, VCE.
Ada yang kalau ada AR1-nya, Xteregar. Ada macam-macam STGLS, bisa dibaca banyak sekali. Ini kalau saya mau bisa saya pernah di sini sampai 40. Saya cari mana. Begitu ada yang signifikan di sini, itu estimator apaan ya? Kira-kira saya bisa justify nggak pakai itu? Kalau bisa, dan itu. Ini tip and trick kalau gimana saya bikin riset seperti itu. Jadi saya bikin dulu blog, panjang, saya kayak gini kan, ini sih nggak ada apa-apa, ini konstan ya. Yang signifikan konstanta, nggak ada cerita. Tapi saya pernah lihat, jadi saya bisa tahu, ini signifikan apa. Ini handy sekali, penting ya. Jadi Outrack 2 ini nggak ada, jadi harus diinstal. SSC install Outrack 2, udah ya? Udah nyoba? Udah install? Coba aja install. Ya. Windsor 2 juga nggak ada, jadi Windsor 2 juga harus diinstal. iPollet ada, jadi iPollet sudah bawaannya Stata, jadi nggak apa-apa, sudah ada. Saya kira sih itu ya. Jadi kalau yang tadi yang terakhir saya nggak usah lah, sini pasti sudah tahu gimana submit ya. Jadi ini moga-moga handy ya pada Bapak Ibu ya, jadi bisa teman-teman bisa membantu buat riset seperti tadi harapan Bu Mei, bisa membantu produktivitas kita. Wih ya udah tinggal 8 menit lagi. Oke. Kalau ada pertanyaan mungkin Japri aja kali ya. Bisa. Terima kasih. Ada yang mau didiskusikan kayak sana. Nah, saya cerita sedikit ya, Bapak Ibu, bukan saya pamer, saya mohon maaf ya. Oh yang saya atur ini dulu. Jadi teman-teman download statanya. Iya, bisa. Ini karena pernah saya kasih Pak Ino, stata versi saya itu. Ada, enggak statanya. Oh, statanya ada. Ada. Yang ini juga ada Pak di web yang kita bikin 4 user bisa remote kok. Ya, cara mendownload ya. Nanti mungkin Pak Ino, kita kalau nggak salah kan S2 tuh wajib menggunakan Stata. Pokoknya ada ya. Kalau di S1 saya kurang paham ya, ada juga ya. Stata ada nggak sih kita? Ada ya. Nanti minta tolong ya Pak Ino ya. Mungkin bisa nanti e-sertifikat sekalian link download gitu. E-sertifikat sekalian dengan link download. Nah, Bapak Ibu, saya izin ya. Saya mohon maaf, bukan saya pamer. Nah, saya mau cerita nih. Saya itu pernah ngolah pakai Stata dan di-accept di Scopus Q1 ya. Nama jurnalnya PLOS ONE. Saya share ya. Saya supaya teman-teman Bapak Ibu bisa semangat untuk menulis, tidak harus pakai misalnya Python atau yang canggih-canggih gitu ya. Nah, ini saya izin share ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu, bukan pamer. Saya hanya ingin supaya teman-teman Bapak Ibu termotivasi dan menulis bahwa bisa loh kita publish di Scopus Q1 dengan Stata gitu ya. Nah, saya izin share screen. Nah, ini saya share screen ya. Ini di Scopus ada ya. Ketik nama saya karena satu kata, saya ketik di last name. Nah, di sini ada ya, ada dokumennya. Ada dokumennya, terus diklik nama jurnalnya. Nah, dan juga banyak sekali ya. Tidak harus pakai software keren untuk publish di Q1 gitu ya. Banyak sekali. Nah, ini saya show di sini. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan pamer ya. Ini motivasi gitu ya. Jadi saya harus disclaimer dulu. Mohon maaf sekali. Jadi saya harus disclaimer dulu, nanti dibilangnya. Nah, ini saya pakai Stata Bapak Ibu. Ini PLOS ONE Scopus Q1, SJR-nya 0,89 ya. Nah, ini Scopus Q1. Nah, ini Scopus Q2, Money Laundry, Emerald nggak bayar gratis ya. Nah, ini PLOS ONE juga saya nggak bayar gratis. Nah, ini juga, ya, nggak gerak ya. Oke, saya izin share screen lagi. Ini ya. Nah, ini jurnalnya. Judulnya inilah ya, The Effect of Voluntary Disclosure on Financial Performance, itu pakai Stata, itu nggak bayar gratis. Nah, ini juga Journal of Money Laundry Control juga nggak bayar gratis, Emerald ya. Nah, ini juga pakai software biasa aja. Terus ada banyak juga jurnal-jurnal lain yang
bisa kita tembus gitu ya di Scopus Q1. Ini sekalian saya motivasi Bapak Ibu. Karena saya dapat bacaan tuh di School of Accounting kita masih kurang publikasi di high impact, yaitu di Q1 dan Q2 gitu ya. Nah, ini saya juga pernah publish di Helion gitu, Scopus Q1 ya. Ini tadi ada 4 paper di jurnal Money Laundry Control Q2 ya. Nah, ini simple-simple aja Bapak Ibu. Nah, ini saya supaya motivasi Bapak Ibu ya. Nah, ini Helion Q1 ya. Q1 ini bayarnya lumayan mahal ya. Karena publishernya Elsevier bayarnya $1.950, tapi tercover lah dari insentif dan biaya operasional ya. Nah, ini demikian. Nah, ini saya mau cerita nih. Ini juga Helion Q1 ini judulnya ini juga pakai Excel aja. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, oh Bu saya nggak bisa software, saya nggak bisa Stata, saya nggak bisa SPS, saya nggak bisa eViews. Nah, ini pakai Excel aja. Jadi mengekspor pertanggungjawaban manajemen sirkular air di Indonesia, data di Bursa Efek Indonesia, data sekunder. Nah, ini Helion juga Scopus Q1. Nah, demikian Bapak Ibu. Ada pertanyaan ke Pak Dodi pembicara ya terkait Stata ya. Jadi saya sudah membuktikan saya bisa publish di Scopus Q1 dengan Stata ya Bapak Ibu teman-teman. Demikian. Ada pertanyaan, ini mahasiswa ini ya, saya Pak Erik ya, lagi mau menyusun proposal ya. Ada pertanyaan nggak terkait Stata? Pak Dodi, waktu itu saya pernah olah data terkait dengan terus variabel lumayan aman sih, kayak price earning dan to equity ratio. Tapi waktu itu saya coba olah data dengan hasil atau korelasinya itu kan ada 2 metode. Nah, ternyata yang accept cuma yang bersuagan. Nah, itu bagaimana ya Pak? Itu apa jadi masalah nanti ke depannya atau gimana Mas? Karena bukan efek. Iya. Terus mau autokorelasi gimana? Iya, jadi kan di autokorelasi itu kan ada 2 metode kan Pak? Ada 2 tes autokorelasi. Iya. Nggak usah ngetes. Kita kalau ngetes sesuatu cukup pakai satu saja. Oh, satu aja. Kita pusing sendiri karena masing-masing develop dengan konteks. Oh gitu. Bukan misalnya konfirmasi. Oh gitu. Itu satu aja cukup berarti ya Pak? Oh. Biasanya kalau untuk panel pendek atau panjang? Panjang Pak. Panjang. Oh. Jadi N-nya di bawahnya D. Iya betul. Oh. Apa? Data tahunan, data bulanan? Data tahunan. Tahunan. N-nya berapa? Enak kemarin berapa ya? Jumlah perusahaannya? Ada total kayaknya ada 200-an gitu. 200 perusahaan. Anda memiliki dari tahun kapan sampai tahun berapa? 5 tahun. 5 tahun itu berarti dalam panel pendek. Oh, panel pendek ya? Panel pendek itu jumlah cross-sectionnya perusahaannya lebih banyak dibandingkan dengan tahunnya. Oh. Tahunnya kan cuma 5 tahun. Iya, 5 tahun dong. Itu Anda bisa pakai extension ya. Oh. Untuk apa? Oke, terima kasih Pak. Ada lagi teman-teman Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, lagi dibeli konsumsi ya di Harvest, makanan sama minuman. Lagi belum datang katanya karena antrinya panjang belum sampai. Sering nih. Itu dari ini, dari insentif. Itu udah sampai ya? Ya, habis ini kita foto-foto bareng ya. Boleh dibagikan aja. Saya bantu. Iya. Teman-teman yang di Zoom ada pertanyaan? Suara Ibu kedengaran? Teman-teman di Zoom ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Kita foto bersama. Boleh dinyalakan kameranya, teman-teman yang di Zoom.
Bapak Ibu, teman-teman yang di Zoom boleh nyalakan kamera, kita foto bersama. Oke. Ino, Ino, udah kita foto bersama yang di Zoom, gimana cara fotonya? Yang di zoom dari screenshot dulu, nanti ini bisa aja. Siapa yang screenshot? Nanti ada Miko, panitianya Miko. Iya, minta tolong Miko foto, ambil foto ya. Di sini ada Justin. Iya. Ino, sini. Maksud saya foto di Zoom sama yang sama-sama di sini kelihatan. Nggak sempat buka ribet. Ini dulu aja zoom dulu, nanti yang ini di depan. Gimana? Pak, nanti aja bisa aja ini zoom dulu. Ya. Bareng Pak Dodi kalau enggak, Pak Dodi tengah, Pak Dodi tengah. Nanti yang bisa aja. Ini tengah dulu, Pak. Sekarang ya. Yuk. Kita foto dulu yang zoom. Maksudnya perintah ke siapa yang? Iya, Bapak Ibu yang di zoom boleh kita berfoto dulu. Ini dengan Pak Dodi dulu. Nanti yang di onsite terpisah Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan menyalakan kameranya. Kak Miko boleh tolong dibantu. Baik, Koino. Arci ya. Silakan bagi yang di zoom untuk menyalakan kamera. Kak Miko silakan dikasih aba-aba, Kak Miko. Saya bantu biar cepat ya. Kita hapus ini aja deh.